Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan. Pada malam hari ini kita akan mengupas pesan-pesan teologis di dalam KPR, Kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Nah, secara umum hal yang kaya sekali dalam kitab Kisah Para Rasul adalah tentang Roh Kudus. Ada Dies Natalis Roh Kudus dalam pasal 2. Turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan terus setelah itu Roh Kudus memimpin para rasul dalam memberitakan kebenaran, menyampaikan tentang Kristus dan kerajaan Allah, membawa banyak orang kepada pertobatan dan pembaharuan hidup. Selain itu kita tahu juga gereja lahir, gereja berkembang pada awalnya dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Nah, kitab ini bergenre sejarah. Dalam Perjanjian Baru hanya satu kitab yang bergenre sejarah, yaitu Kisah Para Rasul. Sejarah apa yang mau dicatatnya? Nah, maka pesan teologis tentang sejarah dalam kitab Kisah Para Rasul kita bisa saksikan, yaitu sejarah tentang lahir dan berkembangnya gereja, dan khususnya adalah sejarah tentang para rasul. Jadi pesan teologis dalam Kisah Para Rasul berkaitan dengan sejarah, yaitu sejarah para rasul. Ada seorang penulis yang membagi kitab Kisah Para Rasul atas dua orang tokoh besar, Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Orang itu bahkan membuat perbandingan, apel perbandingan antara pelayanan dari Rasul Petrus dan pelayanan dari Rasul Paulus, di mana Rasul Petrus pelayanannya tercatat di dalam KPR pasal 1 sampai 12. Dan setelah itu pasal 13 sampai dengan 28 itu lebih banyak mencatat pelayanan dari Rasul Paulus. Ada perbandingan yang menarik di antara kedua rasul ini. Di dalam kitab KPR, Kisah Para Rasul, dicatat ada pelayanan khotbah pertama dari Petrus. Lalu juga ada khotbah pelayanan pertama dari Rasul Paulus, yaitu di pasal 13. Dan perbandingan ini juga memperlihatkan ada kejadian penyembuhan terhadap orang lumpuh yang dilakukan oleh Petrus. Lalu Rasul Paulus juga pernah menyembuhkan orang lumpuh, membuat orang lumpuh itu berjalan, yaitu di pasal 14. Perbandingan lain adalah dalam pelayanan Rasul Petrus, dia pernah berhadapan dengan seorang tukang sihir yang namanya Simon. Nah, sementara itu Rasul Paulus di dalam pasal 13 kita diberitahu dia pernah berhadapan dengan seorang tukang sihir namanya Elimas. Perbandingan yang berikutnya adalah orang-orang melihat kuasa Allah bekerja dengan luar biasa di dalam diri Paulus, sehingga ketika Rasul Paulus berjalan lewat, bayang-bayangnya mengenai orang itu bisa membawa perubahan dalam hidup orang itu, kesembuhan dari penyakit dan hal-hal lainnya. Nah, sementara itu dalam pasal 19 ada dicatat begini, Rasul Paulus juga disertai dengan kuasa Allah yang besar, sehingga dikatakan sapu tangan yang dipakai oleh Rasul Paulus bisa memberikan kesembuhan pada orang-orang. Hal yang menarik lagi adalah Rasul Petrus pernah berdoa meletakkan tangannya. Lalu di dalam pasal 19 dicatat bahwa Rasul Paulus juga pernah berdoa dan meletakkan tangannya. Lalu perbandingan lagi yang menarik adalah ada orang yang sudah mati. Seorang bernama Tabita sudah mati, dan oleh Petrus didoakan dengan kuasa Tuhan Yesus, si Tabita yang setelah mati dia hidup kembali. Lalu Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 20, dia pernah berkhotbah begitu lama, seorang pendengarnya jatuh dari jendela dan kemudian mati, dan orang itu didoakan namanya Eutikus dan dia hidup kembali. Dan pada akhirnya Rasul Petrus pernah beberapa kali dipenjarakan. Nah, penjaraan yang terakhir bisa dicatat di dalam
pasal 12. Hal serupa juga dialami oleh Rasul Paulus. Dia juga dipenjarakan, dan pada pasal 28 Rasul Paulus juga dipenjarakan. Pernah dipenjarakan dan akhirnya penjara Roma, terakhir di kota Roma. Dia dikirim, dia naik banding dan harus dikirim ke sampai kota Roma. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, menarik melihat sejarah pelayanan dua orang rasul ini. Nah, berbicara tentang teologi sejarah, maka orang-orang sering memikirkan adalah hal yang penting berkaitan dengan sejarah, yaitu konsep waktu, time. Kejadian itu kapan terjadi, kejadian ini kapan terjadi. Namun di dalam kitab Kisah Para Rasul, walaupun konsep waktu juga ditonjolkan, tapi yang lebih penting adalah di dalam waktu ini, di dalam waktu itu, kejadian apa di situ? Apa yang telah terjadi di situ? Kejadian di dalam waktu ini, dalam waktu itu, hal itulah yang lebih penting dalam pesan teologis yang berkaitan dengan sejarah. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan hanetolan sekalian, hal penting lagi berkaitan dengan sejarah yaitu konsep tempat. Di sini, di sana, di sini, di situ. Kisah Para Rasul juga mencatat banyak sekali nama-nama tempat, nama-nama kota, nama-nama daerah. Tetapi hal yang paling penting berkaitan dengan teologi sejarah berkenaan dengan tempat, yang perlu kita ketahui bersama adalah di tempat ini ada kejadian apa? Di tempat itu ada kejadian apa? Allah bertindak apa di sana? Allah berkarya apa di sini? Hal itu lebih penting berkaitan dengan tempat. Nama tempat penting, tapi kejadian yang pernah terjadi di situ, di mana Allah bekerja, itu lebih penting dalam perspektif teologi sejarah. Dan kita tahu bahwa di dalam kitab Kisah Para Rasul, sejarah berkembang, gereja berkembang, para rasul pergi ke sini ke sana. Pemberitaan Injil dimulai dari Yerusalem menuju ke Yudea, meluas ke Samaria, lalu dikatakan akan sampai ke ujung bumi, dan diakhiri di pasal 28 dari kitab Kisah Para Rasul. Rasul Paulus sampai ke kota Roma, kota terbesar pada masa itu, kota terpenting dalam sejarah dunia pada masa itu. Dengan sampainya Rasul Paulus di kota Roma, secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa Injil telah sampai ke pusat dunia, atau Injil telah sampai ke seluruh dunia. Sejarah perkembangan gereja, sejarah pelayanan para rasul, sejarah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan itu tidak hanya dikerjakan oleh manusia semata, bukan hanya oleh Petrus saja, bukan hanya oleh Rasul Paulus saja, juga bukan hanya oleh tokoh-tokoh lainnya yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul, tapi ada beyond human yang memimpin menuntun orang-orang ini. Roh Kudus memimpin menuntun orang-orang ini, pergi ke sana, pergi ke situ, pergi ke sana, melarang pergi ke sana, melarang masuk ke sana, tapi mengarahkan bimbing mereka ke sana, dan ke sana. Roh Kudus memimpin sejarah perkembangan ini. Roh Kudus memimpin perjalanan mereka. Roh Kudus memimpin pekerjaan pemberitaan Injil dari para rasul. Itulah teologi sejarah di dalam Kisah Para Rasul. Menarik sekali. Sejarah dituntun oleh Roh Kudus, memimpin orang-orang para rasul, melewati waktu demi waktu, melewati tempat demi tempat, dan di berbagai waktu, di berbagai tempat, kejadian demi kejadian terjadi. Allah berkarya secara luar biasa di dalam sejarah. Hal yang menarik sekali, teologi sejarah dari Kisah Para Rasul. Biar kita bisa melihat hal ini. Allah bekerja di waktu tertentu, di tempat tertentu, dalam kejadian tertentu. Dan biar kita bisa melihat, mengucap syukur
melihat pekerjaan Roh Kudus, melihat karya Allah dalam teologi sejarah, baik dahulu maupun dalam kehidupan kita sendiri, maupun dalam perjalanan hidup kita ke depannya. Biarlah kita bisa membaca jejak-jejak sejarah itu, membaca jejak-jejak karya Allah, membaca jejak-jejak karya Roh Kudus, melalui orang-orang ini, orang itu, orang ini, orang itu. Allah bekerja secara luar biasa. Teologi sejarah dari kitab Kisah Para Rasul. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pesan teologis yang disampaikan oleh kitab Kisah Para Rasul. Sekian pada malam hari ini. Selamat malam, sampai bertemu kembali.